Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Budinira Anjani dengan NIM 0601032521. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan syarah dan pemahaman hadis. Definisi syarah hadis. Secara bahasa, kata syarah terdiri dari 3 huruf, yaitu shin, ra, dan ha, yang memiliki arti al-fat, pembukaan, dan al-bayan, penjelasan. Sedangkan kata hafid terdiri dari 3 huruf, yaitu ha, dal, dan to, yang berarti baru atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Urgensi. Di antara tujuan ilmu hadis adalah mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah. Bahkan bisa dibilang tujuan ini merupakan buah dari ilmu hadis, sebab dengan memahami makna dan fikih hadis yang syariat Islam dapat tegak. Sejarah kemunculan syarah hadis. Kemunculan embrio ilmu syarah hadis terjadi sejak era Rasulullah, kemudian semakin berkembang di era sahabat dan tabi'in. Ragam kitab syarah hadis. Setelah mengetahui definisi dan awal kelahiran tradisi syarah hadis, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang ragam model penyerahan hadis. Identifikasi model-model kitab syarah hadis sangat dibutuhkan bagi para pengkaji hadis untuk melihat kecenderungan atau mengenali cara para pensyarah menjelaskan kandungan dari hadis-hadis Rasulullah. Ragam kitab hadis. Ragam kitab syarah hadis. Yang pertama, model pensyarahan tematik. Langkah yang umum dilakukan pensyarah hadis dalam model tematik adalah dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah terlebih dahulu, kemudian menentukan hadis-hadis yang hendak disyarahi, baik dari segi sanad maupun matanya, dengan mengelompokkannya ke dalam tema-tema pembahasan yang sudah disusun. Ragam kitab syarah hadis. Model pensyarahan ini memiliki karakteristik pada penyebutan kata qauluh, katanya yang umumnya disebutkan pensyarahan sebelum menjelaskan sanad atau matan hadis jadi sumber yang disyarahi. Ragam kitab syarah. Model penyarahan campuran. Jenis metode pensyarahan ini tidak terlihat dari struktur pembahasan di dalamnya. Secara umum, metode yang digunakan adalah dengan cara mencantumkan teks hadis dengan lengkap, baik sanad maupun matanya. Kemudian diikuti dengan penjelasan dari sanad dan matan hadis tersebut. Metode pemahaman hadis. Untuk memenuhi hadis Rasulullah SAW, diperlukan metode yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam menangkapkan pesan di dalamnya. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Al-Quran sebagai rujuk utama dalam Islam, makna posisinya sangat vital dan memahami hadis Rasulullah. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang saling terkait dalam tema yang sama. Dalam memahami suatu hadis, menghimpunan hadis-hadis yang relevan dalam satu tema tertentu perlu dilakukan. Yang ketiga, penggabungan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif sejati antar nas di dalam Islam tidak mungkin menjadi kontradiksi. Yang keempat, mempertimbangkan latar historis hadis. Metode yang dapat diterapkan untuk memahami hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah dengan mempertimbangkan latar historis asbab al-wurud suatu hadis, mengkaitkannya dengan suatu alasan yang tersampaikan atau terkesimpulan dari hadis itu, dan memahami benang merah suatu hadis dengan kejadian-kejadian yang menyertainya. Yang kelima, membedakan relativitas sarana dan sasaran statis hadis. Aspek berikutnya yang menjadi pertimbangan dalam memahami suatu hadis, bahwa saran sangat mungkin berubah, tetapi tujuan atau sasarannya berlaku tetap. Yang keenam, memperhatikan makna mazaj dalam hadis. Aspek berikutnya yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ketika berupaya memahami hadis-hadis Rasulullah, ungkapan dalam bentuk mazaj. Teknik pemahaman hadis. Dalam studi hadis dikenal teknik interpretis yang secara umum disebut ilham
atau teks, al-mani atau al-hadith. Ilmu ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap makna matan hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek konseptual yang melingkupinya. Yang pertama, teknik pemahaman tekstual. Pemahaman hadis secara tekstual adalah upaya memahami makna suatu hadis hanya melihatnya redaksi matan hadis saja. Yang kedua, teknik memahami intekstual. Pemahaman hadis secara intelektual adalah upaya memahami makna hadis dengan cara menemukan relasi yang terjalin antar teks matan hadis tertentu dengan teks-teks hadis yang lain dan khabar atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, teknik pemahaman konseptual. Pemahaman hadis secara konseptual adalah upaya memahami suatu hadis dengan cara melihat latar kondisi dan situasi di mana hadis tersebut muncul, kemudian menghubungkan relasinya dengan kondisi dan situasi saat ini. Adapun prinsip memahami hadis. Yang pertama, prinsip konfirmatif, yaitu mengonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Mengingatkan sumber prinsip hadis adalah dan hadis atau madhi bagi Al-Quran. Prinsip tematif, prinsip linguistik, prinsip historis, prinsip relasitik, prinsip distiksi, prinsip distiksi instrumental. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.